Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang dan bahagia sekali kita boleh diperjumpakan dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kita percaya bahwa seluruh hidup kita dipimpin dan diberkati oleh Allah ketika apa yang kita rencanakan semuanya kita serahkan di dalam pengakuan iman dan kepercayaan yang dituangkan di dalam pengharapan dan doa. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai akan aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita mohon bimbingan dan hikmat dari Tuhan melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang senantiasa menjadi gembala kami yang agung. Betapa kami bersyukur bahwa hari baru Engkau anugerahkan bagi kami dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkau yang akan terus menuntun dan mengarahkan kami ketika kami juga terus taat dan berserah kepadamu. Kami merindukan akan sapaan firman di pagi hari ini yang memperteguh akan semangat kami, juang kami di hari ini. Karena itu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus kami harapkan menerangi hati kami, dan melalui firman ini kami sungguh-sungguh diberikan sukacita di dalam menjalani akan aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita benar-benar memiliki iman yang besar, yaitu iman yang ditanam dalam hati dan dirawat dengan baik, sehingga ia terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang didengar akan membangkitkan iman jika firman itu diyakini dan dilakukan. Karena itu, penting untuk terus melatih iman dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang terjadi dalam kehidupan ini. Iman yang bertumbuh akan memampukan kita untuk memuliakan Tuhan dan memberi kemenangan atas segala pencobaan hidup. Dalam Injil Matius menceritakan beberapa mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan. Matius mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 yang berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Untuk mau menyatakan
bahwa apa yang disampaikan dahulu kini telah dibuktikan oleh Yesus melalui pelayanannya di dunia ini. Saudara-saudara, penyembuhan ibu mertua Petrus adalah mujizat pertama dari sekian mujizat yang dilakukan untuk Petrus. 2 kali Yesus membuat Petrus menangkap ikan yang cukup banyak, seperti yang kita bisa baca dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pun juga dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 8. Sungguh Yesus memampukan Petrus berjalan di atas air. Dan beberapa lagi mujizat yang lain. Selain menyembuhkan penyakit, Ia juga berkuasa atas setan. Dia mengusir setan-setan dari banyak orang sekaligus. Bahkan alam pun tunduk atas perintahnya ketika Dia meredakan angin ribut. Sungguh jelas sekali dalam pelayanan Yesus bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan firman yang berisi petunjuk-petunjuk hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, yakinlah akan kuasa Yesus, maka Ia akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan dunia ini. Namun terkadang ya Allah, kami meragukan kuasa-Mu, kami meragukan akan kekuatan-Mu. Dengan setiap pergumulan hidup yang kami jalani, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar yang kami alami. Tetapi dengan firman-Mu bahwa Engkau mampu dan Engkau sungguh berkuasa di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kuasa-Mu tidak akan pernah terbantahkan oleh apapun itu. Mampukan kami untuk terus bergantung pada kuasa-Mu, mengandalkan kuasa-Mu, dan tetap menghidupi kuasa Allah di dalam dunia ini. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka dan biarlah kehidupan mereka terus persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan kehidupan mereka mendatangkan berkat bagi sesama. Di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini, kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu yang sementara berobat jalan, yang berada dirawat di rumah, dan juga yang dirawat di rumah sakit. Berkenanlah Engkau menyatakan pemulihan bagi orang tua dan saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan, perteguh iman, percaya, dan harap mereka. Bersama kami menopang kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan perkenan di tengah-tengah lingkup pelayanan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat. Biarlah segenap hamba-hamba-Mu terus mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan keberserahan hati di dalam kuasa Tuhan, dan tetap tunduk di dalam setiap apapun yang Tuhan nyatakan, yang dilakukan di dalam pelayanan yang sungguh-sungguh tulus di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, tuntunlah kiranya pemerintah kami memimpin bangsa kami dengan arif dan bijaksana. Kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu kehidupan segenap keluarga kami. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Dipermuliakanlah nama Tuhan dan terberkatilah kita sekalian. Salam sehat dan selamat pagi.